Schedule. Cedul. What's up guys? Back again. Ulang ah, jelek banget. What's up guys? Kayak orang on gue. What's up guys? Back again di With Toxic FM. Kali ini kita mau bertoksik-toksik tapi nggak dari Aks FM. Kita mau membicarakan tentang pengalaman Kerjaan yang kita rasain, yang toksik ya. Bukan pengalaman kerja toksik sih, tapi pengalaman ketika setelah lulus SMK kan lu, gua, Asya juga kan SMK nih ngambilnya nih. Ya. Kalau gue sih habis lulus SMK dapat rezekinya kerja. Kalau lu emang setelah lulus SMK emang niatnya mau kerja. Gak tahu nih Asya lulus mau kerja apa kuliah? Belum tahu. Mau kerja dulu. Nah, pasti dari setelah lulus SMK itu kita yang baru masuk ke dunia kerja kan kayak kaget gitu tuh kayak Wah, bukan kaget lagi gitu, kayak terjun, bener-bener terjun gitu, shocknya. iya kayak kena shock terapi gitu bahwa oh kayak gini ya ternyata anjrit dunia kerja gitu. Oh gini ya, nyari duit sekarang. Oh gini ya, nyari duit 1.000. Oh gini Susahnya, ya gitu. Oh gini ya, pantas orang tua gue kalau gue minta jajan mulu marah, ternyata kayak gini ya. Iya, pantesan orang tua gue tuh selalu nahan-nahan, tuh ternyata kayak gini gitu rasanya. Lo gimana nih setelah udah berapa bulan lo kerja? Mau masuk 5 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah mau masuk 5 Alhamdulillah bulan. dengan tekanan-tekanan yang sangat-sangat lumayan, tapi alhamdulillah bertahan 5 bulan. Itu ditahan-tahan. Ya soalnya 5 bulan. Ya kemungkinan bertahan 12 bulan lagi lah karena cicilan HP belum lunas guys. Jangan diomong anjing. Maksud banget dah, enggak guys. Enggak. Jangan gitu, masa bobo cicilan sih. Oh iya dong, biar terus tetap kerja. Ya sebenarnya tujuan gue ngambil HP ya itu, biar gue bertahan kerja. Jadi gue ada tanggungan. Bener dong, nggak salah dong gue ngambil. Tapi HP lu yang lama kenapa? Ya nggak apa-apa, gue mau ganti aja yang lebih baik. Nah, ya itu Kan yang lama kan juga baik juga. enggak, kurang baik. Kurang baik. Ini lamanya dalam konsep apa nih? Mau ke arah mana nih sekarang? Coba kalau lu gimana pertama kalinya? Awalnya gue itu nggak langsung kerja ya. Awalnya itu gue emang sebenarnya gue tuh 50-50, niatnya itu mau kuliah sama kerja itu kayak imbang lah. Cuman karena gue dulu tuh ekskul basket, terus pelatih gue tuh selalu bilang kalau bisa lu kuliah sambil kerja, karena nanti kalau misalnya lu udah lulus ya ijazah S1 lu ya untuk memperkuat karir lu di dunia pekerjaan. Karena beda ketika lu kuliah 4 tahun terus kerja sama lu lulus SMK kerja sambil kuliah gitu, karena beda apa namanya ya, pengalamannya beda. Orang yang kuliah dulu baru kerja ya 4 tahun dia pengalamannya di kampus, pengalamannya berorganisasi. Tapi kalau misalnya lu habis lulus 4 tahun itu lu kuliah juga, kerja juga, ya lu punya pengalaman kerja yang nggak orang lain punya ketika dia kuliah doang gitu. Gue pengen nanya nih, kalau gue kan cuma bekerja, kalau lu kan kuliah sekaligus bekerja, itu gimana sih rasanya? Senengnya gimana? Gak ada senengnya sih. Capek anjir. Capek banget. Gimana gitu? Capek banget kalau kuliah sambil kerja tuh, sumpah capek banget. Dulu gue cita-cita banget tau pengen kuliah sambil kerja gitu. Dulu impiannya gitu. malah dulu gue tuh ngerasain banget dulu pas dulu tuh gue sempet kuliah reguler ya di Mercu. Terus pas gue dapat kerja gue tuh pengen banget ke kelas karyawan, cuman di Mercu itu cuman bisa Sabtu doang kelas karyawannya, dan gue nggak mau tuh waktu itu kelas karyawan Sabtu doang. Akhirnya gue pindah ke BL yang di sini alma mater gue. Akhirnya gue sampai lulus di BL dari 2015 sampai 2019. Terus pas mau wisuda pandemi tuh, gue nggak mau tuh wisuda online, jadi ya akhirnya wisudanya mundur. Terus yang gue rasain ya capek kerja pulang kuliah. Kadang yang gue kesel tuh udah capek nih kerja capek, pas datang ke kampus dosennya nggak masuk. Kan kalau misalnya dosennya bilang hari ini nggak ada kelas ya gitu, Kan bisa langsung pulang ya? Iya kan bisa langsung pulang. Ini kayak ya udah capek gitu, macet-macetan gitu. Malah kadang keringetan apa dari tempat kerja
nggak keringetan, di jalan keringetan sampai kampus kering gitu. Jadi kayak gue Dari ngerasa basah kering, basah lagi. basah kering gitu. Terus nungguin dosen. Kadang tuh kalau gue biasanya suka sebelum ke kampus, di kampus itu ada tukang jualan yang enak banget tuh. Jadi ya biasanya sebelum gue kuliah gue makan dulu di situ. Kebetulan kan rumah sama kampus deket. Gitu. Enggak, gue nggak pernah nongkrong, gue kupu-kupu. Gue kuliah pulang. Kalau bisa dibilang teman gue tuh cuma ada 3 atau 4. Gue masih inget banget, Reynaldo, Mubarok, Sandra. 3 berarti teman gue. Itu temen kuliah? Iya. Anjir, dikit banget najis. Gue gak punya teman kuliah. Itu juga kan gak sering nongkrong kan bertiga? Gak sering nongkrong, paling tidur bareng. Gue juga pernah bikin konten kok sama si Ray. Kalau sama Mubarok sama Sandra, waktu itu gue teman KKP gitu. KKP itu apa? Kuliah kerja praktek. Kalau kalian itu ngerasainnya PKL. Oh gitu. Terus dulu itu sempat banyak sih gue yang tadinya emang nggak tahu ya, ketika lulus langsung jadi guru gitu. Dulu kan ngajar ekskul juga, ngajar anak SD, SMP. Terus sempat jadi editor juga. Terus akhirnya ngajarin kalian deh tuh, ngajarin lu, ngajarin dia. Gitu. Dari alumni jadi gitu guru. loh. Cuman ya banyak lika-likunya sih. Gue kayak baru tadi nih gue kesel. Tadi sih beberapa hari yang lalu deh kayaknya gue kesel banget. Sama? Bocah suruh ini ngambil foto, kan kepada nggak bawa USB, pakai WA web lah, kirim foto ke nomor WA mereka sendiri. Mereka nggak ngerti cara pakai WA web itu gimana. Astagfirullahaladzim. Sumpah gue tuh kesel banget rasanya, gue nggak ngerti. Kok gue sebagai... Nah si Asia pinter dia, saya dari Google aja pak ngambilnya, dia bisa. Oh iya bener. Ya dari Gmail dia ngambilnya. Terus udah nih kebuka nih WA web. Pak, download fotonya gimana? Astagfirullahaladzim. Itu anak kelas berapa? Sumpah kelas 11. Terus anggatannya Asya. Iya. Tuh kan dalam hati kayak, nih gue sekolah, kalau misalnya gue ngajar di tempat yang kayak tata boga atau apa namanya yang nggak berbau teknologi, oke lah, gaptek. Tapi ini berbau teknologi gitu. 2 tahun di metik gitu kan istilahnya. 2 tahun sekolah lu nggak ngerti pakai WA web gimana? Allahu Akbar. Sebenarnya kesel, tapi kan sebagai guru harus harus cool gitu, harus. Karena lu guru toksik. Kalau nggak ditahan-tahanin pasti ditoksik, goblok pasti gitu. Soalnya dulu pas pertama kali gue ngajar tuh gue emang toksik tuh, karena beda ya dulu, karena kan basicnya guru ekskul, terus gue ngajar ekskul basket juga, dan pas gue ngajar ekskul basket, pas anak basket itu yang gue ajarin juga, jadi ya ritme gue ngajarin basket kan, kalau basket itu harus keras gitu, nggak bisa lembek. Nah gue ngajarnya keras juga tuh. Ya nggak bisa ternyata kayak gini, anak-anak kayak gini nih nggak bisa dikerasin, karena mungkin kalau anak basket ngerti gue keras gimana, tapi kalau yang nggak ngerti gue kan, wah ini guru killer banget nih, gue takut nih gitu. Gue dulu juga ngiranya dia guru killer loh. Killer gue sebenarnya. Dari tampang tuh serem loh dia. Tak serem gue, gue tuh kalau ngajar. Dia kelihatan banget sih kalau di ya kan di kelas, di luar Emang kelas. serem sih? Enggak kan? Orang sampai ya dulu temen-temen gue, Pak Andre gini tau gak? Hah? Seorang Andrea Wahyu marah-marah gitu kan, kayak nggak ini aja gitu pas udah tahu dia gitu kan. Gue suka ngebayangin kalau anak-anak pada bilang dia marah kayak gimana. Gue personal nggak pernah galak gitu, nggak pernah. Gimana sekarang di kerjaan, anjay. Pasti lu tahu gue marah dari anak MM4 ya? Gak tau, gue lupa. Pokoknya gue tahu pertama kali lu marah tuh gara-gara lu. Pokoknya yang kata lu nyindir anak kelas anaknya itu deh. Siapa? Nggak tahu deh, waktu itu gue diceritain Pandrea marah tahu di kelas gue gini-gini. Gue shock aja kayak dia marah gitu kan. Pernah lihat Gusti marah nggak di kelas? Tapi kalau kelas lain pernah. Pernah dengar cerita Gusti marah ya? Dia mau lempar meja deh kalau nggak salah. Demi apa? Oh gebrak meja ya? Anjing lempar meja. Serem banget anjing. Keren juga lu Gus. Tai. Dia kemarin sakit tuh. Oh iya sakit ya dia. Menurut lu dunia kerja tuh apa sih? Asik. Mampus lu. Gue gak mau ditanya soalnya, jadi gue mau nanya aja. Ya menurut lu gimana dunia kerja? Dunia kerja itu tempat orang
Dunia yang penuh dengan, kalau gue ya dunia yang penuh. Dunia yang penuh dengan kepalsuan. Iya. Bener gak? Dunia yang penuh dengan keegoisan. Dunia yang penuh dengan kemunafikan. Iya. Terus dunia yang penuh dengan. Dunia kerja itu persaingan. Ya, nah, pokoknya selama lu kerja 5 bulan, pasti lu kenal lo ini karakter orang satu dengan yang lainnya. Iya, kalau di lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja lu gimana? Gue baru berasanya itu setelah 4 bulan, pas ke 4 bulan kemarin sih. Yang kemarin gue jenuh itu tuh gue baru ngerasain tuh ternyata. Gue nggak habis pikir aja. Yang waktu itu lu jenuh, lu cerita sama Uplah itu ya? Iya bukan sih? Gue cerita dulu ke lu, terus nggak lama, nggak. Yang lu pas ceritain cerita ke Uplah? itu baru-baru ini. Baru-baru ini. Yang gara-gara? Yang gara-gara ya jenuh itu. Oh iya, berarti yang lu ceritain ke Uplah kan? Iya, udah cerita ke Uplah, cuman gue cerita ke lu dulu, terus nggak lama baru-baru ini gue cerita ke Uplah, gempa nggak sih? Baru cerita ke Uplah gitu, jenuhnya jenuh, gak tahu kan gue awalnya jenuh sama teman-teman kerjaan nih, terus jadi ke bawah-bawah ya, lu tahu kan gue kerja sebagai kasir, melayani customer dengan di setiap hari yang berbeda karakter, beda orang. Pas gue awal-awal, sumpah ya gue mau cerita, awal-awal tuh gue jaim banget tau, mungkin karena gue kayak paling, ya gue emang di situ paling bocil loh. Dulu pas gue jadi guru juga gue ngerasa guru paling muda. Gitu, iya awal-awal. Nih gue mau menceritakan pengalaman gue pas jadi guru aja ya. Yang sebelum-sebelumnya emang gak mau. Soalnya kan gue pernah ngajar ekskul, pernah Uber juga gue, ojek online. Oh, emang ada Uber ada. Oh, yang oranye ya? Iya, Uber, Gojek, pernah gue tuh dulu. Pas gue, kan sebelum gue, itu apa namanya? Sebelum gue jadi guru kan gue sempet ngojek gitu ya. Gue kaget anjir. Pas gue ini, anjir gaji guru segini ya. Gaji ojek kalian seminggu gue bisa 1 juta anjir. Seminggu 1 juta? Iya. Gaji guru sebulan 1 juta? Iya makanya. Gue kaget anjir. Pas awal-awal jadi guru. Terus makin kesini ya udah disyukuri. Terus sekarang mau jadi ojek lagi nggak? Udah rame. Sekarang malah banyakan ojek ya daripada yang pesen. Rame. Oh, nggak connect gue anjing. Jadi yang kemarin jadi penumpang, dia konsul sama ojek. Misalkan dia kerja di ojek. Pas nanya, mas sehari bisa dapat berapa? Saya sehari bisa dapat 200-300. Seminggu dapat berapa? 1,5. Saya besok buka ojek online aja dah gitu. Tuh. Ya lu kenapa sekarang nggak disembarin aja ojek? Ya kan sembari kita ini, siapa tahu besok ada endorsan. Kan dia juga guru kan ada jabatan. Masa sih? Gak usah ngomong jabatan dah. Oh, iya. Guru aja. Oh, dia nggak mau di. Soalnya nggak mau, kan gue nggak mau pakai gelar, nggak mau ada jabatan tai lah. Ya, tapi kan itu pekerjaan lu, kita tuh harus jabatan itu pekerjaan kita. Buat gue jabatan itu bukan sesuatu hal yang membanggakan sih. Itu sebuah tanggung jawab sih. Gue juga bingung deh. Kenapa sih kita harus banget gitu bekerja keras? Padahal kan nanti tuh akhirnya ujungnya tuh kita nggak bakal ditanyain di sana kerja kamu gimana, gaji kamu berapa, gini kamu gimana sama atasan. Soalnya gitu loh. hidup di dunia itu materi itu menentukan derajat seseorang. Pernah nggak sih lu kumpul keluarga nih? Kalau yang keluarganya yang pendapatannya menengah ke atas biasanya kan dia cuma ya. Tapi kalau yang menengah ke bawah kan dia bisa cuci piring kayak gitu. Betul. Kelihatan sih perbedaannya. Iya, karena karena gue nggak pernah keluar negeri karena gue nggak tahu budaya luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia budayanya kan kayak gitu. Orang yang pendapatannya menengah ke bawah pasti kalau kumpul keluarga ya dia kan kayak gitu. Tapi kalau pas kumpul keluarga dia pendapatannya menengah ke atas pasti dia ya cuman hahi yongang kaki. Makanya kenapa kalau kalian kumpul keluarga kalian lihat siapa yang cuci piring. Gitu ya konsepnya gitu. Iya. Makanya kalau kalian cuci piring berarti kalian derajatnya masih di bawah. Makanya kalau kenapa tadi pertanyaan lu harus kerja keras ya sebenarnya untuk itu, untuk menaikkan derajat lu di mata keluarga lu. Apalagi keluarga di Indonesia kan suka membandingkan yang kayak tai, kucing, bebek, anjing itu.
Ngapain coba anak satu dengan yang lainnya dibandingkan? Padahal kita keluar di jalur yang sama gitu. Kenapa kita harus dibandingkan? Walaupun nggak mau bahas ke situ. Iya, udah janganlah, kan kita ngebahasnya tentang pengalaman kerja anjir nih. Gini, gaji pertama gimana? Gimana rasanya dapat gaji pertama? Gaji pertama. Oh, gue ingat. Enggak sih. Gaji pertama lu pasti kerja di mana? Ngajar ekskul. Ya, itu berapa? Nggak gede sih, cumannya paling 500 atau 600. 500 juta? Kagak lagi lalu. Pas gua dulu ini sih di LSP kan, kalau lu nanti tuh pernah ngerasain tuh kan di LSP. Bukan dulu, udah kok. Iya, udah pernah ngerasain. Nah, itu tuh gua ngetepin banget kalau gua dapat, gua mau beli sepatu nih, kalau gua dapat gua beli sepatu nih. Pas dapat duit itu, udah duitnya habis buat sepatu aja sekali beli gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal mah nggak dipakai ya? Itu dipakai, ada tuh sepatunya yang warna kuning tuh. Nah, itu sepatu gua gaji pertama gua di LSP itu. Self reward. Iya, kalau gue tuh sepatu. Kita tuh nggak boros ya guys. Cuman kita ngasih self reward kita aja. Cuman gue dulu sombong aja sih. Sombongnya? Iya, branded semua gitu. Pas gue udah tahu, anjing ternyata kayak sama-sama juga, rusak-rusak juga. Sekarang perhitungan. Berkata beda 1000 juga dihitung dia. Tapi emangnya sih gue setelah punya duit penghasilan sendiri, gue hitung-hitungan banget loh. Sampai sama bang aja gue hitung-hitungan. Gue ngomong kenapa. Kalau gue sih sama bang enggak sih, nggak hitung-hitungan. Cuman berarti gue doang dong. Sekarang gue lebih kayak kayaknya ada yang lebih penting deh dari cuman sekedar ini. Kayaknya fashion buat gue udah bukan hal yang ini banget sih. Kalau dulu itu gue harus banget kayaknya gitu loh. Iya, harus banget jadi. Gue tuh dulu tuh pas awal-awal kerja tuh seneng banget kalau yang namanya jadi pusat perhatian. Terus semakin kesini semakin bertambahnya usia kayak, alah apa sih tuh pusat perhatian? Tapi banyak yang penasaran sama gua gitu. Di sekolah sampai dari angkatan lu nih, dari angkatan lu sampai angkatan lu yang sekarang. Ditanya gua. Yang pasti orang selalu mempertanyakan, Uplah itu siapa sih gitu. Aisyah siapa sih? Sampai ada yang pernah ngechat gua gara-gara gue masang status chatan sama Ulfa karena waktu itu gue sharingan sama dia. Iya. Kamu nggak liat statusnya? Enggak, itu di tengah malam. Yang kata Ulfa nge-VN gue sampai 4 menit, yang gue captionnya bukannya apa? Dengerin malah nangis gitu-gitu dah pokoknya. Itu dia ngechat gue. Siapa? Ada deh orang, terus nggak tahu sih dia nonton nggak tahu apa nggak. Ntar gue kasih tau. Terus ternyata kenapa dia bisa ngechat gua, karena pengen ngasih tahu ya sesuatu sama gua, karena dia ngelihat gua abis chatan sama Ulfa itu. Nah, disangkanya itulah, maksudnya gua tahu. Apa sih, gua nggak ngerti. Ulfanya kan diangkat dari kan gua nge-SS chatan Ulfa nih. Ulfa Aisyah sama gua pasang lah di status kan jam 12 malam tuh. Nah, pas paginya gua lihat dong ada notif nih, ada orang nanya, Kak Disa mau nanya dong gitu kan. Terus dia pas dari situ awalnya dia cerita dulu tuh panjang lebar, pokoknya ada masalah dia. Gue kayaknya tahu orangnya. Iya, coba ceritain. Nah, situlah. Dia cerita dulu kan tuh panjang lebar kali tinggi ya kan. Nah, terus ujungnya tuh dia langsung ngomong, makanya kenapa aku nanya sama kakak, soalnya kayaknya kakak tahu Ulfa Aisyah itu gitu kan. Terus lu bilang nggak? Terus awalnya gue gini, oh itu. Gue bilang apa ya waktu itu, gue lupa deh pokoknya. Gue nggak ngerespon itu. Jangan, pokoknya kalau ada yang nggak dengerin, kalau ada yang nanya Ulfa, jangan nyebutin Ulfa. Nggak ada yang tahu ya, Gi. Maksudnya yang tahu nih kita, yang tahu nih gue, kan yang tahu lu, gue, Gusti, anak PSPT, si Irsyad, Ajijah, Pak. Nggak, orangnya tahu nggak? Nggak tahu kan? Dia tahu, orang pernah dikenalin. Oh iya. Dia kemarin ke rumah gue cerita, Kak. Iya gitu kan. Kok lu tahu sih, kata gue. Iya, orang pernah kita ditemuin kok project, kata gitu, project bareng. Duluan Gusti atau Kak Upla sih kayaknya bareng deh, cuman beda jurusan. Iya, saya seangkatan deh, cuma beda jurusan gitu. Terus kayak, tapi dia tahu nggak orangnya? Enggak, dia nggak tahu. Gue nggak ngejelasin Ulfa, cuman kayaknya gue bilang bukan deh. Oh, bukan. Kayaknya ya. Gue aja nggak punya nomornya. Udah gue delete nomornya. Nah, lanjut, kita lagi mas dunia kerja nanti. Pokoknya jangan, kalau bisa ada yang nanya-tanya tentang Uplah ya, lu suruh nanya ke gue aja dah gitu. Kalau nggak suruh cari orangnya langsung gitu. Pernah sih gue apa dicecer loh, apa nggak tahu ya, gue udah sama siapa ya waktu gue masih zaman sekolah.
Ulfa Aisyah tuh siapa sih Dis? Aduh, gue aja belum pernah ketemu anjir. Nah dari situlah kenapa gue penasaran sama Ulfa Aisyah gitu guys. Nih kalau Kak Uplah nonton nih, kata Kak Uplah makin aja dah gue dicecer orang. Nonton dia, nonton. Nonton dia. Nonton waktu itu always ya Uplah gitu. Dia karena waktu gue masang story dia balas always ya Uplah. Siapa? Uplah. Dia kan ngeliat story gue. Oh ya, selalu Uplah ya. Ya, Dia always di ya komen juga Uplah. sama gue ya. Asya juga nggak tahu kan Uplah? Belum tahu kan ya. Nggak Gak tahu. apa-apa, jangan ada yang tahu deh pokoknya. Yang udah tahu ya udah biarin aja, tapi yang belum tahu ya jangan sampai tahu. Iya. Gue nggak mau ngasih tahu dia. Cukup kalian tahu suaranya aja yang Iya. merdu itu guys. Iya. Suara penenang Penenang kita, guys. hati. Gini, gue mau tahu pengalaman toksik kalian di dunia kerja. Ini ya pengalaman. Biar Asya belajar nih. Kalau pengalaman toksik di dunia kerja nih ya, kalau gue tuh ngelihat banget dengan jelas dengan mata kepala gue sendiri, dengan telinga, dengan semua yang nempel di badan gue bahwa oh ternyata di dunia kerja itu ada ya orang yang ngomong nih di depan bagus gitu, kayak iya gini-gini, tapi pas di belakang buset ngomongnya Sebusuk-busuk. busuk, semua busuknya keluar gitu. Wah ada ternyata yang kayak gitu. Ada juga orang yang kayak diem taunya nusuk. Aduh. Diem taunya ngejelek-jelekin kita gitu. Orang bermuka dua gitu. Wah banyak tuh di dunia kerja kayak gitu tuh. Ada orang yang punya prinsip bagus, punya gini, tapi pas udah jatuh udah hancur gitu. Banyak deh pokoknya di dunia kerja tuh, apalagi lu yang masuk ke dunia F&B itu orang Itu keras. Menurut gue keras banget sih. Sebenarnya dunia kerja tuh kerasnya tuh ya ada plus minusnya lah. Di tempat lu kerja gitu ya, kurang lebihnya gimana, di tempat gua kerja ya kurang lebihnya gimana. Pasti selalu ada hal buruk yang terjadi di dunia kerja. Tapi menanggapinya gimana sih? Kalau gue cuek sih orangnya. Ya lu cewek, kita cewek. Saya cewek. Lagian dimasukin ke hati sih kalau cewek. Wajar nggak sih, Cak? Ya kan, Cak? Kentut ya? Nih. Oh, gue katakan belajar sama Mas. Kalau buat toksik di atasan, menurut lo gimana? Toksik di atasan. Toksik itu ada di atasan. Jadi karyawannya oke nih, tapi toksik itu ada di atasan kita. Karena gue pernah dengar kalau lingkungan kalian yang toksik, kalian jalanin aja gitu kan. Sampai karena kalian ambil prinsip kalian kerja karena butuh, bukan karena nyaman ya. Tapi kalau atasan kalian yang udah toksik, itu kalian harus pertimbangkan itu. Karena gue pernah dengar kata-kata kayak gitu. Menurut lo gimana? Dulu itu sebenarnya gue belum pernah nemu ya atasan yang toksik ya. Cuman gue pernah nemu atasan yang gimana ya ngomongnya ya? Atasan yang bukan atasan ya, orang yang punya kuasa seperti layaknya dia Tuhan gitu. Oh. Gitu, dia kayak bisa semuanya di dia gitu. Iya, semuanya dia yang ngatur, terus orang harus menjalankan sesuai perintahnya dia. Kalau nggak sesuai perintahnya dia main cut gitu aja. Oh, oke. Gue sih kayak gitu, ketemunya orang yang punya kuasa ya dia. Gue ngerasanya dia kayak berperilaku seperti Tuhan gitu, malah mungkin melebihi Tuhan gitu. Serem banget dong. Memutus rezeki orang. Lu punya duit, lu punya kuasa, Ya, dia lu punya kuasanya. Duit. Nah, lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi menurut gue nggak kayak gitu. Tai. Tai. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. Kalau gue pernah nemunya kayak gitu. Kalau atasan yang toksik gue kayaknya nggak pernah nemu. Cuman kalau orang-orang yang bermuka dua, gue sering nemu. Atasan? Orang yang bermuka dua, orang yang munafik gue sering nemu. Bukan sering nemu sih, tapi emang ada sebenarnya. Di diri kita tuh ada tau sebenarnya muka dua. Lu punya, gue punya, iya. Asya punya, semuanya malah punya. Kalau gue bukan dua, mungkin kalau gue beribu-ribu. Kalau misalnya gue lagi main basket gimana, kalau gue lagi ketemu lu gimana, kalau gue lagi di rumah gimana, gitu. Muka gue lebih dari dua mungkin. Tapi orang munafik gue sering banget nemu di tempat kerja, mau yang dulu, mau yang sekarang.
Selalu ada sih. Selalu ada ya orang yang Jadi munafik kayak gitu ya nih. udah. Nih ketemu lu nih ya, iya Disa gini. Berarti lu pernah munafik gitu sama gue? Gue mau munafikin lu terus anjing. Gak usah tawa lu monyet, tai. Gue mau ngapain baik-baikin lu? Nggak ada untungnya buat gue. Apa namanya? Gue kasar, gue real kasar ya. Gue kemarin di head anjay, di headnya secara langsung sama ada sih temen. Lu kasar banget dah jadi cewek gitu mulutnya. Gimana ya punya karakter kan kita kayak apa adanya gini. aja. Kita apa adanya. Oh ya kita juga ngebahas karakter nih ya, karakter orang-orang ya kan. Kan apa adanya ya aja. tadi kan lu udah kenal karakter ya. orang kan di dunia kerja gitu ya, sekarang lu udah kenal nih prinsip-prinsip orang gitu. Sekarang iya lu harus gini gitu, lu harus begini. gue pengen deh nanti suatu saat tuh pengen berubah gitu jadi Power Ranger. Anjir. Enggak, maksud gue tuh kayaknya gue udah ketahuan deh kalau gue tipe kalau orang yang bosenan. Maksudnya tuh kayak apa-apa dibikin jenuh, apa-apa dipikirin, apa-apa dibawa hati itu kan. Jadi yang ngebuat itu jadi bosen. Jadi kayak pengen pindah kerja aja. Tapi ntar pasti kalau gue pindah kerja nih ke kerjaan ini, pasti ntar gue ngerasain hal yang sama di kerjaan yang Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Jadi kayak kalau gue ditahan-tahanin ya bosen itu akan terus ada. Kayak kalau nggak salah gue pernah cerita deh dulu tentang apa namanya, lu tuh kerja karena memang butuh atau lu kerja karena memang kesukaan lu gitu. Karena hobi lu. Iya karena hobi lu. Kalau lu kerja karena butuh, ya mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus nerima itu. Lu harus bertahan gitu. Tapi kalau lu kerja karena hobi kan pasti lu ngejalaninnya dengan suka. Dengan suka karena hobi lu gitu itu. Ya kan. Kalau gue ya sekarang gue ngejalanin ya gue nggak peduli sih sama orang. Lu mau nggak suka sama gue, mau lu suka sama gue ya udah itu hak lu gitu. Gue juga nggak mau ngurusin orang, kayak nggak penting banget. Tapi gue nggak bisa tahu gimana ya nanggepinnya. Karena tadi baterainya habis, diganti dulu. Udah. Ngerasain dunia perkantoran. Gue tuh dari dulu pengen banget aja cita-citanya jadi sekretaris bos. Lah, lu udah pernah cerita deh itu kalau nggak Iya salah. kemarin di kantin kemarin gue pengen banget tahu gimana sih rasanya kerja di dunia perkantoran. Sama gue kayak gue tuh lintas jurusan gue apa, tapi pekerjaan gue apa. Sudah gue malu tahu waktu itu dulu ya. Apa? Awal-awal tuh gue malu gitu ke temen-temen gue, jurusannya ini. Gue terkenal aktif juga di multimedia ya kan. Terus tapi kerjaan gue jadi kasir, ngelayanin orang, ngadepin orang. Gue tuh sebenarnya mau ngasih tahu kalau lu mau kerja di dunia yang dunia kreatif kayak gini, dunia production house, karena orang-orang kayak gitu butuh jam terbang. Kayak kalau misalnya dulu kalau lu sekolah, Asia masih sekolah, disuruh desain kartu nama. Biasanya lo desain cuman satu warna, kasih gambar, kasih teks gitu doang kan. Tapi kalau di dunia multimedia lo nggak bisa cuman kayak gitu, lo harus out of the box gitu. Lo bikin logo, lo harus bisa memvisualkan gimana caranya logo itu nggak cuman teks yang lo gabungin doang gitu. Lo harus ada seninya, seni abstraknya. Nah itu butuh jam terbang tuh kayak gitu-gitu. Dan anak SMK jam terbangnya itu kurang rata-rata. Rata-rata dia belajar tuh cuma di sekolah. Kalau udah nggak di sekolah ya udah nggak belajar, udah nggak pernah mau nyoba. Mungkin sebagian orang doang, segelintir orang doang yang mau nyoba. Tapi yang orang sebagiannya sekolah kan cuma buat formalitas aja gitu. Kayaknya kenapa sebenarnya lulusan SMK siap kerja di mana aja. Menurut lo kalau misalkan gue ngambil kuliah nih, menurut lo gue cocoknya di mana sih? Gue bingung dah. Menentukannya itu. Kayaknya nggak cocok nih kerja di air. Dah, kok air sih? Kuliahnya di air aja. Apaan sih nih orang kenapa sih? Gak jelas. Gimana seriusan gue nanya? Ya lu minatnya apa? Tahu gue bingung. Kuliah yang lu suka lah, jangan yang orang lain mau. Kalau misalnya gue nyuruh lu kuliah, oh lu ngambil tata boga ya tapi lu nggak suka, ya buat apa? Iya ya. Lu kuliah yang lu mau, yang tapi lu mau jalanin. Tapi jalanin. gue bener-bener ya, gue pembelajaran banget sih. Dulu zaman sekolah tuh gue selalu ngucap emang nggak mau jadi kasir ya. Sekarang kesampean jadi kasir dan dapet tawaran juga lowongan jadi kasir. Jadi kayak hidup gue penuh apa? Ibaratnya apa sih?
Nelen ludah apa sih, jilat ludah sendiri ya, gimana sih bahasanya ya kan, kayak nggak mau, gue nggak mau kerja jadi kasir, takut megang duit. Gue dulu ngucapnya gitu loh, tapi sekarang gue udah Tapi lu jadi kasir nggak megang duit kan sekarang? enggak, gue nggak megang, tapi kan itu duit, kertasnya itu tuh duit gitu. Oh iya, kemarin gue juga habis dimaki-maki sama customer, anjir. Uplah juga itu tuh Sakit, bener-bener sakit yang lu cerita waktu itu banget. gara-gara itu ya salah order. Iya, gondok banget itu gue, sumpah. Kok bisa? Iya, biasa deh. Kalau malam minggu kan rame banget gitu, Syah. Terus cewek customernya, terus dia bilang kayak, awalnya dia pesen makanan, Kak, satu ini. Dia nunggu teman, kan ngantri ya. Itu udah sampai pintu, Syah. Lo bayangin gue pusingnya kayak apa, gue belum duduk dari jam berapa kan. Terus, iya Kak, kita tetap harus smile kan gitu. Terus dia udah pesen satu nih, temennya datang, pesen lagi satu. Nah, dia ngomong lagi nih pesenannya dia yang pertama. Ya gue bilang jadi dua dong. Terus kan setiap itu kan kasir selalu ngulang kan pemesanannya apa. Diulang lah kan pemesanannya. Dia oke, udahlah gue payment, tok, bayar. Gak lama antrian selanjutnya, datang lagi. Kak, ini saya kan pesennya satu ya, kok ini jadi dua ya, ini gimana sih? Aduh, kata gue lagi rame-ramenya ada masalah ya kan. Gue panggil aja manajer gue ya. Ya orangnya maki-maki gue, kayak ngomongin ke manajer gue depan orang kayak, bilangin yang bener dong Mbak kalau kerja gini gitu deh. Kayak tangan gue udah ngepel gini. Gitu kan, gue lapar, gue haus gitu kan. Terus udah ngantri, gue pusing, gue mau nangis gitu. Akhirnya gue minta break dulu kan buat sebentar, diganti temen gue, relaxin pikiran, karena gue nggak bisa tahu orangnya kalau rame gitu tuh gue jadi nggak fokus. Iya, kepikiran kayak ntar selanjut customer gimana ya, ada salah apa lagi ya gitu. Makanya gue takut, nih pengalamannya ini buat Asya nih. Cuman kerja lu sama kerja gue kita tuh sama tau, menghadapi orang. Lu menghadapi customer, gue menghadapi murid. Cuman bedanya kalau lu kan customer sih berganti-ganti. Iya. Misal ada customer yang nyebelinnya cuma hari itu doang Iya gitu. sih. Nah kalau murid, ketemu murid yang nyebelinnya tuh bisa, gue harus tunggu setahun dulu baru diganti nih murid nih gitu. Kalau dia murid kelas 12, kalau kelas 10? Nah kalau di kelas 10 kan, ya gue gak ngajar kelas 10. Kalau di kelas 11 nih nyebelin. Pas naik ke kelas 12, kalau gue ngajar kelas 12 lagi, gue ketemu lagi nih sama murid nyebelin gitu. Gue harus 2 tahun nahan emosi, ini cuman buat biar ya udahlah gitu, ya udahlah gitu. Kadang tuh sebenarnya sayang gitu ya, guru zaman sekarang itu nggak bisa gitu untuk keras sama murid. Kalau keras sama murid nanti kena kasus. Ya kerasnya kan nggak keras main fisik kan. Kalau keras dulu kan guru keras kayak lihat kuku digetok pakai penggaris kayu gitu kan. Kalau sekarang mah kayak gitu malah gurunya yang diomelin. Waktu itu aja gue nonton berita ada guru nyuruh anak sholat malah gurunya yang dilaporin. Kan tolol. Kan gitu ya, ada berita guru nggak sejelek nilai anak itu, gurunya dibacok. Tuh iya, Lu tau iya, nggak sih itu? gue tahu. Lu tau nggak? Itu Makanya serem banget aja. kayaknya Gara-gara nilai aja orang sampai dibacok loh tuh guru. Iya, kalau oke lah kalau nilai. Nggak semua anak pintar di semua mata pelajaran. Gua nggak bisa gambar, tapi gue bisa ngedit video, gue bisa bikin audio, gue maksudnya bikin suara kayak gitu, gue bisa ngedit video, bisa ngerekam gini dan segala macam. Gue jelek di matematika. Ya, gue selalu bilang sama, mungkin di angkatan Asya gue selalu bilang bahwa foto itu adalah tentang seni. Mungkin Asya suka foto yang memperlihatkan ya close up gitu, atau potret atau landscape, tapi ada orang yang suka fotonya landscape memperlihatkan pemandangan. Ya oke, itu sah-sah aja karena selera. Iya, selera. Tapi kalau orang nggak ngerti tuh kayak gitu. Contoh, guru deh, gue selalu ingat omongannya Deddy Corbuzier. Guru di sekolah satu guru satu mapel. Guru matematika, bahasa Indonesia satu guru. Coba guru matematika suruh bikin kartu nama pakai Photoshop, bisa nggak dia? Kalau ibaratkan rapot, jelek nggak rapotnya dia? Jelek. Ya kayak gitu. Makanya kadang kayak, ini kok kayaknya pendidikan nggak adil banget deh gitu. Kalau ada satu anak yang nilainya jelek, kenapa harus dipaksa untuk bagus? Padahal kan nggak semua anak bagus di semua mata pelajaran. Kayak gitu. Pernah nggak sih lu kepikiran sebenarnya tuh sekolah buat apa sih? Oh, Karena gue ngerasain kalau- pas gue kerja tuh apa yang ada di sekolah itu dulu tuh nggak kepake gitu loh. Kalau mungkin waktu itu siapa yang waktu itu lu bakar-bakar sama kelasan gue yang bilang anjir gue kerja sekolah multimedia. Gani ya? Gue kerja Kerja multimedia. gue ngedit. Sekolah gue ngedit, kerjanya gue masak. Nah, Gani yang ngomong. tadi gue mau ngomong apa ya? Sekolah, tadi lu bilang kan sekolah itu penting atau nggak penting? Iya. Tergantung untuk apa.
kalau misalnya sekolah itu untuk lu mencari teman, terus lu untuk mencari tahu karakter seseorang gitu, untuk lu mencari tahu prinsip-prinsip orang, itu perlu bersosialisasi, itu perlu terus berinteraksi sama orang, itu perlu. Kayak gue nih sebenarnya sekarang itu sedang membiasakan untuk mau berinteraksi sama apa yang gue rasain gitu. Misalnya sama lu, nanti sama Faiz, atau sama Asya, sama video ini, sama orang-orang yang nonton ini. Gue lagi mencoba untuk berinteraksi karena selama ini kan apa yang gue rasain tuh gue pendam sendiri sebenarnya. Nah, gue lagi mencoba untuk Dia itu lagi aja. ngeluarin unek-unek dia, guys. Nah, sebenarnya podcast ini juga ya sekedar apa namanya? Sharing aja gitu. Cuman emang toxic ya kita sharing tapi tujuan kita tuh sharing. Jangan nilai toksiknya aja. Kalau gue gitu. Tadi gue ngomong apa kan tuh lupa gue anjir. Enggak sih, enggak itu banget. Masa enggak Yang penting transaksi. Sebenarnya itu juga melatih dia bekerja sih. Iya. Cara misalnya gimana nih pola pikir dia buat bekerja gitu loh. Cuman emang belum nyampe aja sih. Iya, belum nyampe. Tapi nanti setelah lulus lu harus dipaksa buat nyampe. pada banyak yang beli juga padahal doang tuh 7.000. Bilang yang Kenapa nggak gini aja sih? Lu kayak tukar silang aja, lu beli punya orang beli punya lu Iya, gitu. jadi saling bantu gitu. Saling loh. bantu aja satu kelah. Ya sebenarnya mah kalau gue jualannya mereka harus ada di online shop. Jadi transaksinya ke record semuanya tuh. Siapa yang beli, pengiriman gitu. itu berapa bulan? Tadinya tuh maunya sampai PTS. Saya sampai PAS sampai bulan Desember gitu. Cuma nggak nyampe kan waktu itu. Orang kemasan aja lama banget waktu itu. Belum mulu. Gue nggak nyampe. Kemasan gue nyampe nggak sih? Nyampe. Kemasan apa waktu itu gue ya? Tote Tote bag. Tapi kemasannya gue beli cuman stikernya doang. Tanjakin. Udah mau dapat berapa nilai? Bodo amat, yang penting kerjain gue. Gitu dulu gue. Apalagi guys. Ngerasa beda kan lo pas setelah jadi murid sama pas udah kerja. Waktu itu si Feb juga WA gue gitu, pengen sekolah lagi udah rasanya nggak mau kerja gitu. Mau ketemu Pak Ade. Anjing ada modus sedong dia mah. Iya. Sebenarnya enak sih kerja tuh. Dunia kerja itu enak ketika udah terima gaji sih. Iya, enak banget sih itu. Setelah Wah lupa daratan anjing. Iya, kayak Sumpah. gue orang paling kaya anjir, gue bisa beli apa aja. Pas udah, lah kok duit gue tinggal Seneng segini gue ya. tuh dulu lo awal dapat gaji ya. Itu gue tuh seneng banget denger doa orang-orang gitu loh yang kayak gue kasih gitu-gitu. Kayak jadi ya Asya belum ngerasain kan gaji pertamanya Disa, ntar ngerasain ya. Nanti dari Andrea Wahyu Asya, Akmal belum. semuanya aja orang terdekat gue semuanya gitu. Enggak, tapi emang gue demen aja sih doa orang yang kita kasih gitu. Akmal Seneng juga aja jadi sering semangat gitu. Sering bikin project juga. Siapa? Akmal. Enggak sih dia. Belum. Mau diajakin dianya, ya fase ini gitu. Iya. Pas baca alasanmu. Iya. Bikin skrip tulisan mulu ya? Iya. Dia giliran mau diajakin mah ini ya mah ya fase Berarti nanti. jangan gitu dong, jangan maksa. Berarti tandanya itu bukan hobi dia. Iya. Kalau kayak gini kan hobi kita nih. Lu hobi nggak di sini? Hobi kan? Beneran hobi apa kepaksa? Karena ada lo. Juga dong. Suka juga. Karena kalau ini beneran hobi nih gua gitu. Pengen banget kerjaan kayak gini. Dapat duit kayak gini sebenarnya pengennya. Kalau dia kepaksa kan nggak enak ya Iya. jadinya. Takutnya hasilnya jadi gimana gitu. Gue juga kepaksa sebenarnya bikin konten sama Oh ya lo. udah nanti gue bikin konten sendiri aja. Jangan lupa nanti subscribe di Sarah Anindia. Nanti gue bikin yang baru. Gue mulai dari nol lo lihat. Gak tau sebenarnya kita ngobrolin apa Iya, sih, kita anjing? ngobrolin apa? Kita lagi nggak fokus Iya guys. nggak fokus banget kita tadinya kita mau ngomong apa ternyata merembetnya kemana-mana Iya, anjir. tapi ya adalah sedikit lah ke dunia kerja. Gitu. Yang penting kalau lu udah masuk ke dunia kerja jangan kaget kalau lu ketemu orang yang munafik. Iya. Jangan kaget kalau lu ketemu orang yang suka ternyata di depan lu baik, di belakang dia kejelek-jelekin lu tuh jangan kaget. Terus jangan kaget kalau lu ketemu temen yang datang ketika butuh, hilang kalau udah nggak butuh. Nikmatin aja kerjaan lo yang sekarang, ambil ilmunya, terus juga Syukuri. pokoknya banyakin aja ilmunya buat jadi skill lu nambah. Nanti kalau skill lu udah nambah, lu bisa cari lagi yang terbaik. Itu udah hak lu gitu ya kan. Tuh gue nasihatin orang bisa, tapi buat gue sendiri gak bisa. Kalau gue biasanya tuh gini tuh, kalau misalnya gue habis ngeluarin kata-kata kayak gitu tuh biasanya tuh buat cerminan ke diri gue sendiri gitu. Iya sih. Jadi pantulan ya, Iya. ya gitu. Pokoknya kalian buat yang lagi kerja, Tetap buat semangat tetap kerjanya. semangat kerjanya, semangat cari uangnya, karena
sampai mati kita harus membutuhkan uang, terus juga Mati aja perlu mati uang aja loh. perlu uang gitu kan buat Buat kuburannya. istilahnya buat naruh buat di liang lahat 40 aja. hariannya, Iya, buat itu udah beli terakhir makannya, buat beli kain kafannya. Oh, gue udah request sama Ade Indra, gue pengen kain kafan yang modelnya baju basket. Lu bukannya waktu itu pengennya polkadot? Ingat nggak lah waktu di rumah Gusti? Di rumah Sisil yang ada Mahmud. Ah bego, pengennya Gue kan itu polkadot. motifnya basket, gue udah pesan sama Ade Indra. Basket. Jadi- Tulisannya AWP. Kain kafan dia gitu. Ntar kerandanya ada ini basket gitu. Iya. Jangan gitu amit-amit ya gue udah balik. Dia mah kalau itu serem. Pokoknya kerja apa tadi? Kerja karena butuh Atau kerja karena hobi. bukan. Pokoknya nikmatin aja kerja kalian itu. Prinsipnya kerja karena kalian butuh, bukan karena kalian nyaman. Gitu tadi maksud gue. Oh, iya. Dah. Yang penting kerja beli HP baru. Gue beli HP baru buat semangat. Ya, semangat. Semangat bentar lagi ditelepon home credit. Goblok banget dah gue. Dadah guys, Dadah, sampai jumpa di jumpa. video. Oh ya, pokoknya kita udah mulai konsisten. Kita harus Bismillah. di akhir punya penutup yang bagus. Monyet. Pokoknya jangan lupa subscribe karena gratis ya kan, tinggal Iya. pencet aja tombol merah terus nyalain notifikasinya. Kalau kalian enak tinggal di unsubscribe lagi, nggak apa-apa kok. Kita nggak memaksa kalian, tapi kalau kalian senang dengan kita atau cuma penasaran, boleh lah di subscribe dikit mah, nggak apa-apa ya kan. Karena kita mau konsisten, tadi Iya. doain aja guys. Banyak deh Faiz. pokoknya. Kita udah bikin cedule. Cedul. Udah gua Cedul. bikin sejulnya, schedule. Cedul. Apa sih? Dadah. Dadah.